Surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul. Ayat ini sebelumnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah qala ba'dus sahabati. Berkata sebagian sahabat li Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa naraka fil jannati, kaifa bagaimana, naraka kami dapat melihatmu wahai Muhammad, fil jannati di dalam surga, wa anta fi darajatil ula, sementara engkau berada pada derajat yang tinggi, wa nahnu asfalu minka, dan kami lebih rendah minka darimu. Fanuzila, maka diturunkan ayat wa may yuti'illaha war rasul. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah, war rasul, dan taat kepada Rasul, fima, di dalam perkara, amara, yang Allah dan Rasul memerintahkan bihi dengannya, faulaika, maka mereka itu, ma'allazina, beserta orang-orang yang an'amallahu, Allah memberikan nikmat, alaihim, atas mereka. Siapa mereka itu?
minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang sidik, orang-orang yang benar, orang yang jujur. Afadila ashabil anbiya, yakni para keutamaan sahabat Nabi. Limubalagotihim, karena sangatnya ashabal anbiya fisidiki, di dalam kebenaran. Wa tasdik, dan menetapkan kebenaran. Wa syuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Al-qatla, yakni yang terbunuh, fisabilillah, di dalam jalan Allah, di dalam perang fisabilillah. Wa sholihin, dan orang-orang soleh. Goiru man zukiro, selain dari orang yang disebutkan. Wahasuna ulaika rofiko, dan baiklah mereka itu rofiko, pertemanannya. Rufakoa, yakni pertemanannya, fil jannati, di dalam surga. Bagaimana biayas tamta'a, dengan bahwasannya dia akan bersenang-senang, fiha, di dalam jannah, di dalam surga, biru'yatihim, dengan saling melihatnya mereka, wa ziyaratihim, dan saling mengunjungi, wal huduri ma'ahum, dan hadir ma'ahum, beserta mereka. Wa in kana, walaupun ada, maqarruhum, tempatnya mereka, fi darajatil aliyah, di dalam derajat yang tinggi, binisbati, dengan menisbatkan, ila goirihim, kepada selain dari mereka. Titik dulu. Surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini berkaitan dengan ketika ada sebagian sahabat Nabi merasa minder. Bagaimana mindernya? Karena Nabi itu kelak di akhirat, di surga, pada tempat derajat yang tinggi. Sementara sahabat Nabi ini rendah, ada di bawah. Kemudian ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami nanti dapat melihatmu di surga? Walaupun di dunia kami bersama denganmu, tapi ketika nanti di akhirat, ketika di surga, kami tidak akan sama denganmu. Dan kami tidak bisa melihatmu. Kenapa? Karena engkau berada dalam derajat yang tinggi, sementara kami ada di bawahnya. Nah, pertanyaan sahabat dengan Nabi itulah akhirnya turun ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Maka turun ayat, wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Pengertian taat ini adalah mereka mengikuti perintah Allah dan Rasul. Ketika mereka itu mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya, maka akhirnya faulaika ma'allazina an'amallah, maka mereka itu akan disandingkan, akan disejajarkan kepada orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Pertama, minan nabiyyin, yaitu dari kalangan nabi. Kalau bicara kalangan nabi, artinya mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir. Maka orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti perintahnya, maka mereka akan disejajarkan dengan para nabi. Di samping itu juga wasiddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq. Orang yang siddiq ini artinya orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur.
maka itu pun akan disandingkan dengan mereka. Tingkatannya orang siddiq ini di bawah nabi. Nabi baru siddiqin. Nabi baru siddiqin. Setelah itu wasyuhada. Disamakan juga yaitu dengan orang-orang syuhada. Syuhada ini artinya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Begitu juga wassolihin, yaitu orang-orang soleh. Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu menurut tafsir al-qaimina bi hukukillah wa hukuki ibadihi. Yang namanya orang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak-haknya kepada Allah dan juga hak-haknya kepada hambanya. Artinya orang soleh itu bukan hanya dia jaga hubungannya kepada Allah, tapi juga dia jaga hubungannya kepada sesama hambanya. Makanya itulah yang disebut orang soleh. Jadi orang soleh itu bukan hanya ukurannya ibadah 5 waktu, tahajud, puasanya, tapi juga dilihat bagaimana dia menjaga hablum minan nas, hak-haknya kepada sesama manusia. Nah, itulah disebut dengan orang soleh. Karena soleh ini punya lawan. Apa lawannya? Namanya toleh. Jadi kalau toleh itu kebalikan dari soleh. Ini jangan dikasih nama Muhammad Toleh. Ini ada orang Muhammad Toleh. Kadang-kadang bahasa itu kita nggak paham gitu. Ada nama Bagio. Bagio itu bagus ya. Bagio itu kalau bahasa Arabnya orang yang durhaka. Tapi kalau Bagio terjemahan bahasa Jawa saya kurang paham. Kalau Bagio dimaknai bahasa Jawa nggak tahu namanya apa. Tapi kalau Bagio bahasa Arab itu orang yang durhaka. Takutnya nggak sama gitu bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Secara bahasa Jawanya baik, bagus mungkin, tapi bahasa Arabnya jelek. Tapi mudah-mudahan ya bagus mananya. Nah, orang soleh itu adalah orang-orang yang menegakkan hak-haknya kepada Allah dan juga menegakkan hak-haknya kepada hamba Allah. Artinya menjaga hubungan hablum minallahnya bagus, begitu juga hablum minan nasnya bagus. Itulah orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan baiklah mereka itu rafiqa, pertemanannya. Nah, artinya pertemanan itu artinya apa? Artinya ketika nanti di surga mereka bersenang-senang di surga itu biru'yatihim. Itu baknya namanya bak tafsiriyah namanya. Biru'yatihim, yaitu dengan saling memandang. Saling memandang, wa ziyaratihim, saling ziarah, saling berkunjung namanya. Di ziarah itu maknanya saling berkunjung. Jadi ahli surga itu nanti saling berkunjung, saling memandang, saling melihat. Wa huduri ma'ahum, dan saling hadir menyertai mereka walaupun derajatnya beda. Tapi ketika ada pertemuan bisa biru'yatihim, saling melihat, saling memandang, wa ziyaratihim, saling mengunjungi, kunjung mengunjungi, wa huduri ma'hum, dan saling hadir ketika ada undangan. Saya pengen ketemu Kasamani di surga, datang Kak Topik nyamperin. Bukan hanya di dunia aja. Saya kangen dengan Kak Iwan, hadir ketemu. Nah, itu yang dimaksud adalah wahasuna ulaika rafiqa, dan baguslah pertemanannya. Artinya ketika di surga bukan berarti kita nggak ketemu lagi. Maka di sini saling melihat, saling memandang, saling kunjung mengunjungi, bahkan saling hadir, ada pertemuan. Jadi ada rapat juga rupanya.
Walaupun tempatnya berbeda. Walaupun tempatnya berbeda. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Zalika, yang demikian itu, ai kaunuhum, yakni adanya mereka, ma'aman dzukira, menyertai orang yang disebutkan, mubtadaun sebagai mubtada, khobaruhu khobarnya mubtada, al fadlu. Secara i'rab susunan bahasanya, zalika itu mubtada, al-fadlu sebagai khobarnya. Mubtada itu awal kata, awal kalimat. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Nah, al-fadlu itu sebagai khobarnya. Al-fadlu, zalika, yang demikian itu, al-fadlu yaitu anugerah, minallahi, dari Allah Ta'ala. Tafaddola bihi, Allah memberikan anugerah, bihi dengan fadol, alaihim, atas mereka. La annahum, tidak sesungguhnya mereka, naluhu, mereka menerima akan keutamaan anugerah dari Allah, bi ta'atihim, dengan sebab taatnya mereka. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah billahi dengan Allah, aliman, adalah maha mengetahui. Apa yang dimaksud aliman? Bisawabil akhirati, yakni Allah akan memberi pahala akhirat. Ai fasiku, yakni mereka berpegang teguh, bima, dengan perkara, akhbarokum, yang Allah memberi kabar kepada mereka, bihi, dengan sebabnya. Wala yumbiuka mislu khabir, dan tidaklah memberi kabar kepadanya seumpama Allah yang khabir. Khabir itu adalah maha waspada. Kalau alim, maha mengetahui. Nah, yang tadi yang Allah berikan kepada mereka yang ketika nanti diberikan nikmat, kemudian disejajarkan dengan para nabi, sidikin, syuhada, solihin, adalah mereka yang kuncinya adalah wa may yuti'illaha wa rasul. Jadi bisa akan sama dengan para nabi, bisa sama dengan para sidikin, para syuhada, para solihin, dengan catatan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Pernah ada hadis, ketika itu ada sahabat Nabi kulit hitam. Sahabat Nabi ini kulit hitam. Kemudian ketika itu minder kalau berjumpa dengan Rasulullah. Merasa hitam, merasa bau. Sementara Rasulullah wanginya luar biasa. Saking kepengennya nanti kelak di surga bertemu, itu Rasulullah dipeluknya. Sampai akhirnya para sahabat yang lain terkejut. Kenapa terkejutnya? Orang yang hitam, orang yang bau ini kok tiba-tiba memeluk Rasulullah. Jadi sahabat yang lain ketika sahabat hitam ini mau meluk Rasulullah itu marah dia. Seakan-akan merendahkan Rasul. Marah. Tapi kata Rasulullah, biarkan dia meluk aku. Kemudian ketika meluk itu sambil nangis. Sambil nangis, sambil dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sadar diri, saya kulit hitam dan berbau. Saya malu kalau seandainya nanti di surga tidak akan bertemu dirimu. Makanya saya kepengen supaya bisa ketemumu di dunia ini, saya peluk engkau. Kata Rasulullah jawabnya, man ahabba umati, siapa orang yang cinta kepadaku, maka kelak akan bersama di surga bersamaku. Sering hadis ini disampaikan ketika nanti bulan Maulid Nabi.
Man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak akan bersamaku di dalam surga. Jadi kuncinya adalah di rasa mahabbahnya, rasa cinta, maka dia kelak akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Jadi kita ngukur-ngukur aja di dunia ini, kira-kira kita cintanya sama siapa, mahabbahnya sama siapa. Maka ketika itu nanti jangan heran akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Mohon maaf, misalnya di dunia ini kita punya ngefan apa? Kak Iwan ngefan dengan grup apa biasanya? Nah, dengan grup itu nanti mahabbah dengan itu, maka ketika nanti akan dikumpulkan bersama dia juga. Tapi kalau kita mahabbahnya kepada Rasulullah, maka begitu juga akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Mahabbah dengan para ulama, mahabbah dengan para kiai, nah itu juga kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi hadisnya masyhur yang sering disampaikan ketika bulan Maulid Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kelak akan bersamaku ketika nanti di surga. Jadi kita ikut merayakan, memperingati Maulid Nabi itu adalah semata-mata dalam rangka mahabbah kepada Rasulullah. Mahabbah di sini bukan hanya diibaratkan dengan senang aja, dengan bahagia. Tapi mahabbah di sini yang dimaksud adalah lebih dari itu. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bukan mahabbah itu bukan hanya secara seremonial, ada kembang telur, kemudian kapal masuk masjid, ada lagi pohon pisang tapi buahnya telur masuk ke musola. Ada lagi bagan-bagan laut itu masuk musola juga. Jadi bukan hanya itu disimboliskannya, tapi lebih dari itu adalah kita mengikuti ajarannya, risalahnya. Itu dari itu. Maka kita nggak boleh juga kepada mereka yang misalkan ada saudara kita umat Islam tidak mengikuti Maulid Nabi, kemudian langsung kita menghukuminya dia sesat atau Wahabi. Nggak juga. Karena mahabbah kepada Rasulullah itu bermacam-macam. Ada yang mahabbahnya tadi dengan senang, dengan menyambutnya dengan kembang telur segala macam. Tadi kapal, pohon pisang masuk, bagan masuk. Ada yang begitu mahabbahnya. Ada juga mahabbah kepada Rasulullah itu adalah dengan mengikuti ajaran risalahnya. Dia dawamkan sholat sunnah rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya. Mungkin dia dawamkan juga tahajud duhanya, hajatnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kesunahan mahabbah kepada Rasulullah. Jadi ada macam-macam orang ini dalam rangka mahabbahnya itu bukan hanya dikiaskan dengan mahabbah kecintaan dengan kembang telur aja, tapi banyak macamnya. Termasuk kita ngaji ini adalah mahabbah juga. Kita ngaji ini adalah mahabbah kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah pernah lewat. Ada majlis zikir, ada majlis ilmi. Kemudian ketika itu Rasulullah duduk dengan majlis ilmu, nggak milih majlis zikir. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau nggak milih duduk di majlis zikir, tapi malah duduknya di majlis ilmu? Kalau majlis zikir itu hanya sebatas dia untuk Allah saja, hanya individu ibadahnya. Tapi ketika duduk di majlis ilmu, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umum umat. Ketika itu bisa disampaikan kepada
umat. Maka akhirnya Rasulullah duduklah milih kepada majelis ilmu. Bahkan ketika itu Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu di mana taman surga? Taman surga di dunia. Kemudian para sahabat menjawab, kami nggak tahu. Engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu. Maka ketika ada majelis ilmu, maka hadirlah. Itu namanya taman dari taman surga yang ada di dunia. Jadi majelis ilmu itu diibaratkan dengan taman yang ada di surga. Maka hadir, duduk. Nah itu kembali dalam rangka apa itu? Dalam rangka mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Jadi kita jangan salah paham, jangan pola pikir kita dipersempit. Mentang-mentang ada saudara kita yang nggak ikut kembang teloran, kemudian langsung kita bilang si A Wahabi, bukan. Bisa jadi dia mahabbahnya dengan cara lain, dengan mendawamkan, menjaga kesunahan dari itu. Kadang-kadang yang sangat sedih itu kita maulid Nabi dengan kembang telur luar biasa, kemudian tablik akbar sampai malam jam 1 subuhnya keberangan. Maulid Nabinya nggak salah-salah sampai jam 1 malam, akhirnya subuhnya jam 8. Katanya mahabbah kepada Rasul. Nah ini kadang-kadang salah kaprah juga. Ya luar biasa mahabbahnya, malah tapi ajarannya kita lalaikan. Nah ini yang salah. Jadi kita menyikapinya, mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah itu beraneka ragam caranya. Ya, dalam artian apa? Mengikuti apa yang diperintah Rasulullah. Nah, maka orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka akan diberikan nikmat oleh Allah, disejajarkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Maka itulah sebaik-baik pertemanan. Yang dimaksud sebaik pertemanan itu adalah kelak di surga mereka bersenang-senang, saling memandang, saling menatap, saling berkunjung, saling hadir mengunjung. Walaupun tempatnya berbeda. Ada yang pada derajat yang tinggi, ada yang di bawah. Tapi diberikan keistimewaan, yaitu saling memandang, saling berkunjung, dan saling menghadiri. Nah, zalikal fadlu minallah. Yang demikian itu adalah anugerah dari Allah, dan cukuplah Allah yang lebih mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Khudhu, ambillah olehmu hidrakum, penjagaanmu, min aduwikum, dari musuhmu. Ai ihtariju, yakni jagalah olehmu, minhu, dari musuh. Wataiqozu, dan bangkitlah kamu, lahu, dari musuh. Fangfiru, maka pergilah. Inhadu, yakni pergilah, ila kitalihi, untuk merangi musuh. Subatin, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Mutafarriqina, yakni berpisah-pisah. Sariyatan ba'da ukhra, yakni dengan segolongan sesudah segolongan yang lain. Awing firu, atau pergilah kalian jami'an, semuanya. Mujtami'ina, yakni sekelompok. Wa inna minkum, dan sesungguhnya minkum, sebagian dari kalian, lamal layubati'an, yakni seseorang yang malas, layata'akhoronna, yakni yang mengakhirkan, anil kitali, dari peperangan. Ka Abdillah bin Ubay
seperti Abdullah bin Ubay al-Munafiki yang orang munafik, wa ashabihi dan para sahabatnya. Wa ja'alahu dan Allah menjadikan Abdullah bin Ubay minhum sebagian dari mereka. Min haitsu zohir dari sudut zohirnya. Wal lamu dan huruf lam, lam pada kalimat layubati an fil fi'li di dalam kalimat fi'il lil qasami yaitu lam lil qasam. Lil qasam itu artinya lam menunjukkan sumpah. Fa in asobatkum musibah, maka apabila mengenai kalian musibah, suatu musibah ka qatlin seperti terbunuh, wa hazimatin dan terkalahkan, qala maka dia akan berkata qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat alayya kepadaku, izlam akum ma'hum syahida, karena aku tidak akan ada ma'hum menyertai mereka syahidan sebagai syahid, sebagai yang menyaksikan, hadiron yakni yang hadir, fa usabu maka aku akan dibalas. Walain asobakum dan apabila sumpah, apabila mengenai kalian lam qasamin yaitu lam qasam, lam sumpah, fadlun keanugerahan, keutamaan, minallahi dari Allah Ta'ala, kafathin seperti menang, wa gonimatin dan mendapatkan harta gonimah, layakulanna niscaya dia akan berkata, nadiman dalam keadaan sedih, ka'alam yakun seperti bahwasannya, mukhaffafatun yaitu an mukhaffafah, an yang diringankan, wa ismuha dan isimnya an mahzufun yaitu dibuang, ai ka'annahu yakni lafaz ka'annahu. Sedikit diterangkan, dalam istilah ilmu nahu ada namanya an mukhaffafah, ada namanya an musaqalah. Musaqalah itu an yang berat. An yang berat itu artinya huruf an yang ada tasdidnya. Jadi anna. Kalau an mukhaffafah itu an yang tidak ada tasdid. Seperti dalam kalimat syahadat. Ada asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla. Nah, itu ada kalimat Allah tuh, an, ada tulisannya asyhadu an la ilaha. An-nya namanya apa? Namanya an mukhaffafah. An mukhaffafah minas sakilah. Asalnya asyhadu annahu asalnya. Asyhadu annahu la ilaha illallah asalnya. Kemudian berat ngucapin asyhadu annahu la ilaha, maka akhirnya an sakilahnya itu annanya dibuang, dimahzub dibuang, kemudian diringankan menjadi an mukhaffafah, maka menjadi asyhadu an. Asyhadu an la ilaha. Dalam ilmu tajwidnya, apabila ada nun mati ketemu lam, namanya apa? Idgham bila guna. Maka akhirnya asyhadu alla ilaha. Ada orang azan, dia ngelihat huruf aslinya. Asyhadu an la, asyhadu an la. Padahal ada ilmu tajwidnya di situ. Nun mati ketemu lam. Aturan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu namanya an mukhaffafah minas sakilah. Asalnya asyhadu annahu la ilaha. Annahunya berat. Akhirnya diringankan menjadi mukhaffafah. Menjadi asyhadu alla. Sama dengan tadi kalam yakun, isim annya mahdzuf, asalnya tadi
annahu. Jadi kai ka annahu. Seperti sesungguhnya lam yakun tidak ada, bil ya'i dibaca dengan ya, wa ta'i dan ta. Boleh lam yakun, boleh lam takun. Bainakum di antara kalian, wa bainahu di antaranya, mawaddatun rasa kasih sayang. Ma'rifatun yaitu kenalan, saling perkenalan. Wasodaqotun dan pertemanan. Wahada dan inilah rojiun adalah kembali ila qaulihi kepada firman Allah Ta'ala, qad an'amallahu alayya. Kalimat lafaz qad an'amallahu alayya. I'tarada, Allah memalingkan bihi dengan kalimat bainal qauli di antara ucapan wa makulihi yang diucapkan. Wa huwa dan kalimat makulihi yang diucapkannya, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza faujan azima. Ya ingatlah, litanbihi yaitu ya litanbih. Jadi huruf iya itu ada iya namanya huruf nida, seruan, ada ya litanbih, peringatan. Laitani, ya laitani, aduh, ingatlah, mudah-mudahan aku, kuntu, keadaanku, ma'ahum menyertai mereka. Fa'afuza, maka aku akan mendapatkan kebahagiaan, fauzan azima, akan kebahagiaan yang besar. Akhizu, yakni aku mengambil, hazon wafiron, akan bagian yang sempurna, minal gonimati, dari gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Titik. Kemudian tadi ayat selanjutnya, ayat yang ke 71. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah penjagaanmu. Dari apa? Min aduwikum, dari musuhmu. Wa taiqazulahu, dan bangkitlah, bangunlah dari musuh. Musuh ini ada yang dari depan, ada dari belakang. Yang bahaya itu apa? Musuh dari yang bahaya itu musuh dari belakang. Ya, ada musuh dalam selimut ya. Jadi Quran ini emang udah gambarin kehidupan. Jadi ada musuh yang dari depan, ada musuh dari belakang. Maka kata Allah, khudhu hidrakum. Karena musuh itu tadi ada yang dari depan, ada dari belakang. Khudhu hidrakum. Ambillah olehmu penjagaanmu. Artinya harus hati-hati. Musuh ini ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Fangfiru subatin awing firu jami'an. Maka bangkitlah, pergilah untuk berperang. Kemudian ada caranya. Ada yang subatin dengan cara berkelompok-kelompok dan cara berpisah. Ada yang jami'an, yaitu menyatu. Ya, ada yang caranya berpisah, ada yang caranya menyatu. Bagaimana menyikapinya? Kalau bahasa ininya apa? Ada yang cara bergerilya, ada yang bersamaan. Jadi menghadapi musuh itu begitu. Nah, ini ilmu trik perang namanya. Ilmu trik perang ataupun ilmu trik berpolitik. Ini pengurus majelis kita ini pintar-pintar. Ada yang caranya kumpul, ada yang caranya menerawang dari jauh, ada yang langsung berhadapan. Nah, ini harus dipahami, dikuasai oleh setiap pengurus. Makanya pimpinan-pimpinan pembesar itu begitu, punya trik-triknya dia, cara menghadapi musuh itu.
Nah, begitu juga dalam pengurus apapun, dalam satu organisasi, harus bisa memahami itu. Nah, ini ya Quran yang ngajarin. Ada yang dengan cara berpencar, ada cara menyatu gitu. Gimana cara menyikapi dan menempatinya. Nah, ini pernah kejadian dulu. Ada sahabat namanya Abdullah bin Ubay. Cuman dia ini munafik. Munafiknya bagaimana? Ketika diajak perang, dia malah mengendorkan diri. Takut mati lah, takut terluka lah, takut terbunuh lah, takut kalah lah. Macam-macam alasannya. Itu yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Ubay. Kemudian, seandainya Allah memberikan nikmat, kemudian nikmatnya itu apa? Kekalahan, maka dia akan berkata, Islam aku mahum syahida. Untung aja saya nggak hadir di tempat itu, nggak ikut maksudnya, nggak bersaksi, nggak hadir. Coba kalau hadir mah, pasti saya akan terbunuh dan akan terkalahkan. Ya alasannya ada aja. Itu kalau orang munafik. Tapi kalau seandainya ketika itu mendapatkan fadlun minallah, anugerah seperti kemenangan dan mendapatkan ghanimah, maka mereka akan mengatakan la yakulanna ka'alam yakun bainakum wa bainahu mawaddah. Maka dia akan mengatakan, nah alhamdulillah dengan caranya mendapatkan fadl dari Allah Ta'ala itu, maka akhirnya lahirlah yang namanya mawaddah. Apa mawaddah itu? Yaitu kasih sayang, tambah perkenalannya, tambah pertemanannya. Nah padahal dia cari enaknya gitu, cari enaknya aja. Kalau dia tadi mengalami kekalahan, dia mengatakan untung saya nggak hadir, untung saya nggak menyaksikan. Tapi begitu mendapatkan kabar fadlu minallah, keutamaan seperti kemenangan ghanimah, dia cepat-cepat seakan-akan menjadi pahlawan. Nah, pahlawan di sini bahasa Qur'annya mawaddah, mendapatkan pertemanan, kemudian perkenalan. Kalau bahasa kitanya pahlawan kesiangan. Ini ada dalam Qur'annya pahlawan kesiangan itu. Maka kata Allah tadi, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza faujan azima. Wahai, ya di situ adalah ya litanbih. Ya litanbih itu artinya ya peringatan. Hati-hati, warning maksudnya. Hati-hati, mudah-mudahan aku ini bersama mereka kemudian akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Ya kalau dapat, kalau enggak, itu harapannya orang munafik seperti itu. Jadi maunya dapat untung dulu daripada kerjanya. Fal yuqatil fi sabilillah. Insya Allah nanti ayat berikutnya, ayat ke-74 akan kita lanjutkan pada malam Sabtu yang akan datang, insya Allah. Satu lagi.